Assalamualaikum, selamat malam. Kami dari kelompok 18 PGG mau mempresentasikan untuk PPT kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Ihsan Fadila dengan NIM 0724 103. Ini kita akan membahas yaitu apa itu proyeksi stereografis untuk memahami dunia dalam proyeksi peta. Mungkin bisa digeser. Nah, apa sih itu proyeksi stereografis? Proyeksi stereografis adalah metode pemetaan matematis yang kuat yang mentransformasikan permukaan bola bumi ke bidang dua dimensi. Ini adalah jenis proyeksi azimutal, yang berarti ia memproyeksikan dari satu titik di permukaan bola ke bidang singgung. Di sini ada pemetaan koordinat untuk mengubah koordinat geodetik yaitu lintang bujur ke koordinat kartesian X atau Y. Baik. Lalu ada proyeksi maju dan inverse dapat digunakan untuk transformasi dari bola ke bidang maju dan sebaliknya atau inverse. Lalu yang ketiga ada aplikasi pada berbagai model bumi, fleksibel untuk diterapkan pada model bola sederhana atau ellipsoid yang lebih akurat. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman-teman saya lagi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilyas Fili Rafid dengan 0724 1642. Jadi saya akan menjelaskan slide 3 sampai dengan slide 4, yaitu jenis-jenis proyeksi stereografis. Meskipun dasar proyeksi stereografis tetap sama, penempatan pusat proyeksi dapat menghasilkan variasi yang signifikan dalam tampilannya dan kegunaannya. Proyeksi polar stereografis. Pusat proyeksi ditempatkan tepat di salah satu kutub lintang 90 derajat utara atau selatan. Ini menghasilkan peta yang sangat akurat untuk wilayah kutub, dengan distorsi minimal di sekitar pusat proyeksi dan simetri radial. Proyeksi oblique stereografis. Pusat proyeksi dipilih pada lintang dan bujur tertentu yang bukan kutub atau khatulistiwa. Ini ideal untuk memetakan wilayah tertentu yang tidak berada di kutub, seperti yang digunakan di Belanda untuk mencakup wilayah nasional mereka. Penting untuk dicatat bahwa metode stereografis biasa dan oblique stereografis akan memberikan perbedaan hasil yang signifikan dalam kasus non-polar. Kemudian parameter utama dalam proyeksi stereografis. Untuk mengkonfigurasi proyeksi stereografis secara tepat, beberapa parameter kunci harus ditentukan. Parameter ini memungkinkan penyesuaian proyeksi agar sesuai dengan kebutuhan pemetaan spesifik dan model bumi yang digunakan. Terus lihat 0, lintang pusat proyeksi. Menentukan lintang geografis di mana proyeksi berpusat. Nilai defaultnya adalah 0 derajat khatulistiwa yang menghasilkan proyeksi khatulistiwa. Plus ion 0, bujur pusat proyeksi. Menentukan bujur geografis di mana proyeksi berpusat. Nilai defaultnya adalah 0 derajat, sehingga digunakan sebagai meridian utama. Plus iat TS, lintang skala tanpa distorsi. Parameter ini khusus untuk polar stereografis dan menentukan lintang di mana faktor skala adalah 1.0, artinya tidak ada distorsi pada lintang tersebut. Plus K 0. Faktor skala. Faktor pengali yang diterapkan pada skala proyeksi, nilai defaultnya adalah 1.0. Mengubah nilai ini akan memperbesar atau memperkecil seluruh peta. Plus X0 plus Y0. Path, easting, dan northing. Offset konstanta yang ditambahkan ke koordinat X dan Y hasil proyeksi digunakan untuk menggeser asal sistem koordinat agar tidak ada nilai negatif atau untuk keselarasan dengan sistem lain. Plus L, model ellipsoid bumi. Menentukan model ellipsoid yang digunakan untuk mewakili bentuk bumi adalah RS80 atau Geodetic Reference System 1980 yang merupakan standar internasional saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Fernanda dengan NIM 07241066. Di sini saya akan menjelaskan slide 5 dan 6. Di sini ada contoh implementasi sistem koordinat stereo 70 di Rumania. Proyeksi stereografis bukan hanya teori. Ia memiliki aplikasi nyata dalam sistem koordinat nasional. Salah satu contoh menonjol sistem koordinat stereo 70 di Rumania. Sistem ini merupakan proyeksi stereografis nasional yang digunakan secara luas di Rumania. Dengan pusat proyeksi yang strategis ditempatkan di Delul Piscul, ini memastikan akurasi yang optimal untuk seluruh wilayah negara. Sejak tahun 1973, Stereo 70 telah menggantikan proyeksi Gauss-Kruger yang sebelumnya digunakan menandai peningkatan signifikan dalam akurasi dan kesesuaian untuk pemetaan modern. Distorsi permukaan Stereo 70 diukur dalam sentimeter, menunjukkan tingkat presisi yang sangat tinggi. Meskipun demikian, karakteristik konformal proyeksi ini memastikan bahwa sudut dan bentuk kecil tetap terjaga. Sistem ini sangat vital untuk pembuatan peta presisi tinggi serta mendukung berbagai aplikasi sistem informasi geografis atau GIS lokal yang membutuhkan akurasi spesial X. Selanjutnya ada keunggulan proyeksi stereografis, di mana proyeksi stereografis menonjolkan karena karakteristik uniknya yang menjadikan pilihan ideal untuk berbagai aplikasi pemetaan, terutama ketika akurasi sudut adalah prioritas utama. Mempertahankan bentuk sudut, sifat konformal yang berarti bahwa sudut dan bentuk objek kecil tetap sama pada peta seperti di bumi, menjadikannya sempurna untuk navigasi, perencanaan rute, dan pemetaan teknik. Ideal untuk wilayah kutub. Dengan pusat proyeksi di kutub, distorsi diminimalkan di wilayah Arktik dan Antartika, menjadikannya standar untuk peta kutub. Parameter fleksibel, kemampuan untuk menyesuaikan pusat proyeksi dan faktor skala memungkinkan pembuat peta untuk mengoptimalkan proyeksi untuk area geografis spesifik, mengontrol distorsi secara efektif. Keunggulan ini menjadikan proyeksi stereografi sebagai alat yang tak ternilai dalam kategori dan geospasial. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ayman Nazar Firmansyah dengan NIM 07241011, dan kali ini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan dengan proyeksi lain. Memilih proyeksi peta yang tepat adalah keputusan krusial yang bergantung pada tujuan pemetaan dan lokasi geografis yang dipetakan. Proyeksi stereografis dengan keunggulan konformalnya memiliki peran spesifik dibandingkan proyeksi lainnya. Contohnya stereografis biasa versus oblique stereografis. Jadi proyeksi stereografis biasa cenderung lebih sederhana dan paling baik digunakan untuk area yang relatif kecil atau saat berpusat di kutub atau khatulistiwa. Namun untuk wilayah non-polar yang spesifik, seperti contohnya di Belanda dengan Amersfoort atau Eldenau, proyeksi oblique stereografis sangat dioptimalkan untuk meminimalkan distorsi di wilayah tersebut. Perbedaan dasar adalah lokasi pusat proyeksi dan bagaimana hal itu mempengaruhi distorsi pada wilayah tertentu. Objek stereografis dirancang untuk melayani area target secara efektif. Dan pada akhirnya pilihan proyeksi harus disesuaikan dengan tujuan Anda. Apakah Anda memerlukan akurasi sudut, mempertahankan luas area, atau meminimalkan distorsi di sepanjang garis tertentu. Memahami karakteristik masing-masing proyeksi adalah kunci untuk menghasilkan peta yang relevan dan akurat. Lalu ada visualisasi proyeksi stereografis. Melihat adalah memahami, dan visualisasi proyeksi stereografis dengan jelas menunjukkan bagaimana permukaan bumi diwakili pada bidang data, serta efek dari parameter yang berbeda.
peta dunia dengan proyeksi stereografis polar secara visual menegaskan mengapa proyeksi ini sangat disukai untuk wilayah kutub. Anda dapat melihat bagaimana area di sekitar kutub tetap proporsional sementara distorsi meningkat secara bertahap saat Anda bergerak menjauh ke arah khatulistiwa. Lalu diagram parameter proyeksi menunjukkan secara fundamental bagaimana setiap parameter seperti pusat proyeksi plus 0 plus ion underscore 0 dan faktor skala plus K underscore 0 secara langsung mempengaruhi bentuk dan skala objek yang dipetakan. Ini membantu mengilustrasikan bagaimana penyelesaian ini dapat mengoptimalkan peta untuk berbagai penggunaan. Dan itu dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Sidiki M. Nurhak dengan NIM 07241021 dari Politeknik Sipil. Kali ini saya akan menjelaskan slide terakhir. Yang pertama, aplikasi praktis dan teknologi terkini. Proyeksi stereografis tidak hanya relevan secara akademis. Ia adalah alat vital dalam berbagai disiplin ilmu modern, didukung oleh kemajuan teknologi perangkat lunak. Seperti yang pertama, kartografi dan navigasi, esensial untuk pembuatan peta navigasi laut dan udara, di mana akurasi sudut rute pelayaran sangat penting, juga digunakan dalam peta topografi skala besar. Lalu yang kedua ada sistem informasi geografis atau disebut GIS, sebagai dasar untuk sistem koordinat lokal. Proyeksi stereografis memungkinkan analisis spasial yang presisi dan manajemen data geospasial di perangkat lunak GIS seperti QGIS atau ArcGIS. Lalu yang ketiga ada integrasi perangkat lunak. Proyeksi ini terintegrasi erat dengan perpustakaan transformasi koordinat terkemuka seperti PLJ, terutama dan profesional GIS untuk dengan mudah mengimplementasikan dan mengelola transformasi antar proyeksi. Contoh penggunaannya meliputi pemetaan wilayah nasional untuk tujuan tata ruang dan pengembangan infrastruktur, serta dalam penelitian geospasial untuk memodelkan fenomena yang memerlukan representasi permukaan bumi yang akurat. Lalu ada kesimpulan mengapa proyeksi stereografis penting. Proyeksi stereografis adalah salah satu fondasi penting dalam kartografi dan geospasial. Kemampuan uniknya untuk mempertahankan sudut menjadikannya pilihan tak bernilai untuk banyak aplikasi kritis. Seperti yang pertama, akurasi dan fleksibilitas, memberikan metode efektif untuk memetakan permukaan bumi ke bidang datar dengan akurasi sudut tinggi, yang sangat penting untuk navigasi dan analisis presisi. Lalu yang kedua ada keserbagunaan aplikasi. Dengan parameter yang fleksibel dan kemampuan untuk disesuaikan, ia cocok untuk berbagai aplikasi geografis, dari peta kutub hingga sistem koordinat nasional. Lalu yang ketiga, pilihan yang tepat. Memahami parameter dan jenisnya dalam kunci untuk memilih proyeksi yang tepat demi mencapai tujuan pemetaan Anda dengan hasil optimal dan minim distorsi. Dengan memahami proyeksi stereografis, Anda memiliki alat yang lebih baik untuk menjelajahi dan membatasikan dunia dengan presisi dan wawasan yang lebih mendalam. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Itu saja mungkin bisa saya tutup. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.